Dalam situasi sekarang, lo dihadapkan sama dua pilihan. Pasrah nerima keadaan atau tetap produktif nyambut the new normal. Sama kayak MLD Spot nih, yang berusaha hadir dengan program-program andalan. MLD Spot TV kali ini hadir dengan format episode spesial untuk tetap memberikan cerita-cerita inspiratif buat lo mau lagi dimanapun. 2020 harusnya jadi tahun yang sibuk banget nih buat Goodnight Electric. Cuma karena pandemi, mereka terpaksa harus nge-pause semua kegiatannya. Nah, walaupun begitu, ternyata mereka tetap bisa nemuin cara baru supaya bisa tetap relevan dan juga bisa berkomunikasi lebih dekat lagi sama fansnya lewat media sosial. Mewakili grup musik yang udah eksis selama 16 tahun ini, ada Henry Batman Foundation yang bakalan cerita banyak soal kegiatan Goodnight Electric. Mas Batman, gimana kabarnya nih? Halo, baik. Gimana nih, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Goodnight, kita lagi mulai sibuk lagi ya, karena kita baru rilis materi baru rilis album baru. Nah, mungkin tapi buat teman-teman yang baru ngikutin Goodnight Electric nih, ceritain dong Mas, gimana sih perjalanan kalian dari awalnya tuh gimana? Kita tuh mulai tahun 2003 awalnya. Sebenarnya tuh project solo gue, jadi karena emang musik salah satu hobi gue. Jadi gue bikin beberapa materi dan akhirnya dirilis dalam satu album. Itu judulnya Love and Turbo Action. Itu baru rilis tahun 2004. Pada saat itu kita bikin, bukan kita sih, gue bikin 500 keping CD. Gue bawa 100 CD ke bar namanya Park. Karena waktu itu gue emang lagi main di sana. Dan mereka akhirnya beli sampai habis. Sisanya 400 lagi gue drop di toko CD Aksara. Dan akhirnya juga habis juga pada waktu itu. Nah ini kan sebenarnya tadi lo mention ini project solo lo gitu, tapi terus tiba-tiba ada Om Leo gabung, ada Bondi gabung. Nah itu gimana tuh ceritanya, kenapa malah jadi bertiga gitu? Iya, jadi emang awalnya bikin CD tuh nggak ada niatan untuk manggung ya, nggak ada niatan untuk ada live performance, tapi ternyata ada demand gitu untuk lihat Goodnight Electric tampil live gitu di panggung. Karena nggak didesain untuk itu, akhirnya gue cari member untuk live gitu. Akhirnya gue ajak Bondi sama Om Leo singkatnya untuk bantuin Goodnight Electric, makanya kita jadi bertiga formatnya. Nah, tapi kan tadi sempat ada satu album yang keluar waktu ini masih jadi project solo lo. Nah, setelah bertiga nih, diskografinya apa aja sih, Mas? Dalam format bertiga kita sempat rilis 2 full album. Jadi tahun 2007 kita rilis lagi Introduce Yourself, dan sisanya ada beberapa album kompilasi kayak soundtrack film di Janji Joni, terus ada kompilasi Jakarta Movement. Wah, oke. Ini kan tapi setelah kalian udah bertiga, udah ada beberapa diskografi tadi, sempat vakum sampai akhirnya comeback lagi di tahun 2016 ya. Apa sih yang membuat kalian ngerasa, oh ini kayaknya waktu yang tepat nih buat kita comeback, buat kita balik lagi ke dunia musik? Tahun 2016 kebetulan banget Radio of Rock itu bikin tour ke 5 kota karena yang punya aja Om Leo, akhirnya dia ngajak Goodnight untuk main. Dan setelah dari tour tersebut kita kembali semangat dan langsung kayak memutuskan untuk comeback lagi dan bikin sesuatu yang baru kayak gitu. Kalian ngeluarin album lagi ya, Electronic Renaissance. Tapi kan itu sebenarnya isinya lagu-lagu yang belum dirilis waktu kalian vakum gitu kan. Nah itu kenapa? Apa yang memutuskan kalian akhirnya merilis lagu-lagu ini? Ya, jadi rencananya waktu itu emang kita pengen kayak untuk bikin materi baru yang bener-bener fresh baru. Cuma kita punya unreleased track, terus punya demo-demo materi yang kalau menurut kita sayang banget kalau hanya ada di hard disk kita. Maksudnya lebih baik ini dipublish sekaligus kayak announcement bahwa kita tuh comeback. Oke. Ini mungkin album baru dengan energi baru ini bisa kita temuin di Misteria dong ya berarti. Ini kan album pertama kalian yang berbahasa Indonesia gitu kan. Dan ditambah tiba-tiba ada tambahan personil lagi, ada Priscil, ada Andi, ada Vincent. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kok tiba-tiba bisa mereka ikut gabung jadi di Goodnight Electric juga? Karena selama ini kan karena kita full banget dengan synthesizer dan jadi kayak
kita butuh hal yang baru agar album ini juga fresh selain menggunakan lirik bahasa Indonesia. Akhirnya kita membutuhkan beberapa personil baru gitu untuk mengerjakan ini. Awalnya sih bukan personil baru, hanya session ya. Dibanding kita harus cari session player lagi untuk gitaris dan bassis, lebih baik mungkin si Priscil, Andi dan si Vincent kita jadi member utama aja. Jadi biar kalau setiap kali manggung kita nggak perlu nyari session player lagi, jadi udah fix. Sempat vakum sebagai musisi, Vincent Trompis menjadikan Goodnight Electric sebagai kendaraannya balik lagi bermusik. Dia ngisi posisi bassist dalam formasi baru Goodnight Electric. Prosesnya gue tiba-tiba masuk Goodnight Electric secara ketidaksengajaan sih. Gue di tahun 2019 gue pengen ngeband lagi sama dia, terus oke. Sesudah gue nyelesain albumnya Goodnight Electric ya kata dia. Terus pas di tengah jalan si Batman minta gue untuk gue ada beberapa lagu Goodnight Electric, gue pengen isi bassnya bass beneran gitu, bass organik, lu mau nggak bantuin gue? Ya udah, gue bantuin, gue ke tempatnya dia. Beberapa bulan kemudian proses mereka mau bikin klip, gue diajak. Hah? Gue kok diajak? Ngapain gue diajak? Nggak apa-apa, lo ikutan aja. Ikutan, preskon dan lain-lain. Iya, sekarang Goodnight Electric berenam. Oh, sekarang gue jadi personil, ya udahlah gitu. Jadi memang ketidaksengajaan, ya udahlah. Nah, kalau Mysteria ini menurut lo pribadi, ini album yang seperti apa sih? Nah, Mysteria memang cukup berbeda dari album sebelumnya. Selain menggunakan bahasa Indonesia semua liriknya, itu tadi kita masukin instrumen-instrumen baru yang belum pernah kita pakai seperti gitar, bass. Moodnya pun overall itu juga berubah. Yang ini tuh lebih tone down, lebih dark, dan mungkin kalau diperhatiin sih lirik-liriknya emang lebih sad, lebih murung kayak gitu sih. Iya benar. Nah, tapi dengan format yang berbeda lagi sama Goodnight Electric yang biasanya, itu dinamika pembuatan albumnya jadi gimana tuh prosesnya? Kita keluar, kita bawa semua alat recording kita pindah kita nyewa satu ruangan. Dan selama 3 bulan kita workshop di sana bareng Vincent, Andi, Om Leo, semuanya lah member. Kita recording dari gitar, bass, sampai vokal. Mau nggak mau harus rekaman, harus kreatif karena ada banyak deadline gitu. Karena setiap bulan lo harus bayar listrik juga. Kalau semakin molor berarti lo semakin banyak juga bakal bayar tunggakan kayak gitu. Jadi kita jadi belajar disiplin sih sebenarnya. Pasti lagi excitednya, apalagi ini sesuatu yang baru dari kalian, sound yang mungkin baru lagi nih dieksplor sama Goodnight Electric. Tiba-tiba mau promosi, pandemi ya kan. Nah, itu gimana tuh kalian ngatasin ya pas lagi PSBB kemarin, reaksi kalian gimana dan gimana akhirnya kalian mempromosikan album ini, gimana caranya? Iya, itu pas PSBB masuk kita benar-benar sama sekali nggak kepikiran ya akan ada hal itu. Karena kita udah rencanain banget untuk album Mysteria itu rilis di bulan Maret, pertengahan Maret. Tapi ternyata di awal Maret itu pandemi udah masuk, semua orang harus di rumah aja, di karantina. Dan kita sempat berdiskusi sama tim, gimana caranya nih. Akhirnya kita sepakat tetap bakal rilis di bulan April. Gitu. Jadi kita mundur dari schedule utama. Untuk menuju new normal sebenarnya kita malah sedang bikin materi baru sebenarnya. Jadi kayak Nggak mau tinggal diam, Batman dan timnya muter otak buat menghadirkan pengalaman baru di media sosial Goodnight Electric selama pandemi ini. Gue sempat lihat sempat ada program pre-order gitu nih buat album fisiknya Goodnight Electric yang terbaru, Mysteria. Kenapa lo bikin pre-order album ini? Kalau nggak ada pandemi, kita tuh pengennya bikin showcase. Habis showcase tuh kita langsung jualan CD gitu kan di venue. Cuman karena kondisi nggak memungkinkan, jadinya di era pandemi itu segala sesuatunya kita lakukan online. Termasuk salah satunya jual CD Mysteria. Kita bikin pre-order di kolase.com. Jadi orang nggak perlu kumpul-kumpul, tinggal pre-order. Dan kita juga bikin aktivasi biar terjadi engagement dengan fans-fansnya Goodnight kayak gitu segala macam. Oh, kayak apa tuh aktivasi biar ada engagement sama fansnya Goodnight? Maksudnya selain yang promosi musik ya, kalau itu kan udah pasti. Tapi kalau yang lainnya tuh kayak gimana? Banyak sih. Kemarin kita sempat lihat ada fenomena pada bikin filter kan. Kita akhirnya coba
mempelajari gimana sih cara bikin filter di Instagram kayak gitu. Akhirnya kita bikin filter, tapi masih terkait dengan promosi materi album kita kayak gitu kan. Terus kita bikin stiker Givi juga. Kita bikin games juga namanya main-main kalau nggak salah waktu itu. Terus yang emang kayak Good Night Electric game lah, orang bisa masuk terus main langsung. Kayaknya malah aktivasi-aktivasi yang kayak gitu di media sosial bikin kalian lebih dekat juga dong ya, berarti sama fansnya Good Night Electric. Iya, itu salah satu strategi kita sih. Jadi kalau begitu ada mereka yang komen, kita balas juga. Kalau ada yang posting di story, kita repost lagi, kita kasih biar terjadi engagement juga dengan mereka kayak gitu. Ide aktivitas media sosial Good Night Electric nggak cuma berasal dari mereka, tapi juga dari konsultan media sosialnya Believe Music. Keduanya berkolaborasi untuk menghadirkan konten media sosial yang interaktif. Nah, Batman tuh awal-awal sama kita tuh sama Believe bener-bener kayak gitu tuh, kayak diajarin kayak basic-basicnya dulu deh. Gitu, Mas Batman, ayo aktif lagi nih di kanal-kanal channel digital yang emang bener-bener fansnya tuh ada dan banyak fans baru yang ada di situ yang bisa diambil. Gimana? Ya udah, paling gampang emang Instagram kan. Jadi mulai tuh di situ. Gitu. Nah, di situ tuh Believe Music tuh masuk untuk kayak kita tektokannya enaknya gimana. Dan kita bener-bener nggak ngedikte si Good Night-nya juga gitu. Kita lebih kayak ngomong bareng-bareng sama Batman-nya, Mas Batman mau rilis apa? Oh, lagu ini tentang apa? Yuk kita bikin konten yang berdasarkan lagu ini. Kayak gitu. Jadi dari situ dikembangin konten-konten interaktifnya yang bener-bener tujuannya tuh nggak cuma ngenalin lagunya bakal kayak gimana, cuman bisa juga ngasih interaksi ke fans-fansnya. Kalau di proses kreatifnya nih, di proses produksi konten-konten media sosial kalian tuh terlibat nggak sih sebenarnya? Kalau untuk konten emang rata-rata kita kerjain sendiri sih. Kebetulan kita juga anak-anak desain, anak seni rupa, jadi pas begitu kita harus bikin banyak konten, mungkin yang paling sulit adalah ngatur waktunya sebenarnya. Nah tapi kalian, gue lihat kalian sempat jualan merchandise juga, terus jualan album pastinya, sempat bikin-bikin showcase juga. Nah apakah ini bisa dibilang salah satu cara kalian untuk bisa survive, apalagi di masa pandemi kayak gini ya dalam konteks finansial? Iya benar. Jadi selama pandemi memang salah satu yang sangat mempengaruhi adalah finansialnya. Jadi begitu nggak ada off air, kita harus putar strategi yang lain. Salah satunya adalah merchandise. Jadi kita maksimalin di merchandise. Pasti saat pandemi masuk kita pas banget kita punya materi baru, jadi kita bisa maksimalin semua di sana gitu, di media sosial. Oke, nah ini kan kalau kita ngelihat keadaan sekarang mungkin nggak sepenuhnya kembali ke normal ya, tapi kita ngelihat udah mulai ada konser-konser virtual, terus ada juga kayak konser drive-in gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana nih kalian menyikapinya, kayak gimana kalian mempersiapkan diri kalian, istilahnya ini mungkin bisa dibilang masuk ke era yang baru gitu kan? Untuk menuju new normal sebenarnya kita malah sedang bikin materi baru sebenarnya. Jadi kayak sebagian waktu luang kita yang kosong karena nggak ada panggung. Jadi kita justru malah kembali bikin materi baru untuk mungkin untuk tahun depan ya. Walaupun nggak dirilis dalam waktu dekat karena kita masih promosiin album yang terbaru. Tapi waktu-waktu kosong ini kita mempersiapkan 2 single baru, mungkin yang rencananya bisa akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa dirilis lagi kayak gitu. Misteria dulu dan yang Misteri B, jadi bukan Misteri B, maksudnya kayak kelanjutannya. Spread the inspiration dengan pakai maskeren kolaborasi MLD Spot dan Monster. Lo bisa dapetin maskeren secara eksklusif hanya di baby.com. Sebagai musisi, Batman dan Good Night Electric nunggu reboundnya industri musik setelah pandemi, yang mana mereka ngelihat bakalan ada keseimbangan antara offline dan online. Oke, ini kan Good Night Electric baru aja ngerilis video klip baru nih. Ini gimana proses syutingnya video klip di masa pandemi kayak sekarang? Berhubung dengan pandemi ini, akhirnya kita cari akal gimana caranya untuk bisa bikin video secara efektif. Jadi akhirnya kita syuting pakai green screen. Jadi di rumah gue ajak anak-anak Good Night, tapi nggak semuanya kayak karena di rumah gue juga nggak boleh rame-rame. Jadi akhirnya kayak sendiri-sendiri. Om Leo datang dulu, gue shoot. Terus habis itu udah Boni datang, gue shoot. Video Misteria konsepnya lebih ke grafik sih.
Jadi lebih main ke komposisi warna, komposisi grafis kayak gitu, simple. Nah, tadi kan lo sempat bilang nih lagi ngerjain 2 single baru yang mungkin akan rilis tahun depan ya setelah semua keriuhan Misteria ini selesai gitu kan. Ada nggak sih yang bisa dibocorin ke kita dikit aja? Bocorannya mungkin apa ya, masih tetap gelap sih kayaknya nih. Mungkin masih agak gelap tone-nya. Tapi kita emang sedang mencoba untuk mengeksplor sound-sound baru sih sebenarnya. Dari alat-alat seperti synthesizer atau mungkin dari organ, kayak gitu. Kita mau coba achieve sound yang lebih agak sedikit lo-fi dan vintage kayak gitu. Ini kan kita lihat masa pandemi kayak gini, industri kreatif tuh nerima pukulan gede banget lah ya. Industri film, bioskopnya tutup, musik nggak bisa ada gigs, nggak bisa ada event. Nah tapi kalau lo sendiri yakin nggak sih, especially industri musik Indonesia ya, ini kira-kira apakah bisa bangkit lagi setelah ini atau enggak? Kalau gue sih optimis akan normal. Dan mikirnya saat ini tuh hanya fase sementara sih. Jadi emang ini hanya fase yang pasti akan berlalu dan gue yakin akan berlalu. Personil Goodnight Electric lainnya, Bondi Goodboy, optimis bahwa Goodnight Electric bisa melalui pandemi ini. Bersama Goodnight Electric selama hampir 2 dekade, dia yakin bisa mempertahankan relevansi grup musiknya. Ketika kita di pause untuk masa pandemi, kita di pause, kita malah lebih produktif, lebih kreatif, dan kita udah nyiapin segala macamnya kayak penambah personil, nambah materi, dan pada waktu itu kita ngeluarin album. Dan akan datang ada album berikutnya. Jadi ya gue yakin ketika setelah pandemi industri musik akan lebih aktif lagi, lebih bagus lagi, dan kita udah siap untuk menghadapi itu gitu. Oke, nah ini kan kalau kita lihat aktivasi media sosial Goodnight Electric nih works banget kan buat kalian. Kira-kira abis pandemi ini selesai, apakah kalian akan lanjutin lagi atau enggak? Jadi setelah pandemi berakhir, dengan strategi di media sosial akan tetap kita jalanin. Tapi strategi untuk yang promosi offline akan kita lanjutkan. Yang tadi harus dipostpone, akhirnya kita bisa lakukan. Seperti misalnya bikin showcase atau bikin tour di beberapa kota. Itu sangat kita rindukan sekali soalnya. Iya sih, karena kan emang... Ya karena pandemi ini semua event harus jadi virtual ya kan. Kayak misalnya kalau dari MLD Spot sendiri misalnya ada Insta Class atau mungkin ada Intimate Sound Live. Mereka ngundang musisi-musisi dari berbagai macam genre untuk tampil di live Instagramnya MLD Spot gitu kan. Nah kalau Goodnight Electric sendiri kan kayaknya juga udah mulai nih ikutan beberapa konser virtual gitu. Gimana sih ceritanya? Ini media alternatif sih. Jadi untuk ya penggemar musik juga mau nggak mau gitu. Ini salah satu alternatif yang cukup baik saat ini menurut gue. Dan buat musisi juga. Tapi ya itu dia, ini hanya sementara. Jadi menurut gue personally sih ini akan segera berlalu. Jadi saat ini semuanya yang halnya lebih kayak live streaming itu hanya sifatnya alternatif dan sementara saat ini gitu. Bisa dibilang udah banyak banget lah ya pasang surutnya gitu di dunia permusikan. Sempat vakum belasan tahun, sempat comeback lagi di 2016, terus sekarang produktif lagi, udah ngeluarin album baru, video klip baru, udah menyiapkan 2 single baru gitu. Apa nih jangka panjangnya buat kalian mungkin setelah pandemi nanti? Sebenarnya tuh pas ngerjain Misteria tuh kita punya materi sangat banyak, bisa sampai 2 album. Tapi emang kita potong jadi kayak untuk Misteria dulu dan yang Misteri B, bukan Misteri B, maksudnya kayak kelanjutannya. Jadi emang kedepannya nih kita lagi mau fokus ke full album berikutnya, album keempat. Dan ya berharap sih setelah ini semua selesai, kita bisa mulai memperkenalkan album berikutnya gitu. Setelah lihat-lihat Instagramnya Goodnight Electric, gue jadi pengen ikutan keseruannya dan nyobain konten-konten interaktif yang udah mereka rilis. Goodnight Electric udah buktiin kalau lo bisa manfaatin media sosial lebih dari sekedar mempromosikan karya. Dari media sosial, mereka nemuin formula baru untuk semakin eksis. Nah, sekarang mau lagi dimanapun, gimana cara lo buat tetap eksis? Sebagai musisi, menurut gue,
lo perlu siap menghadapi hal yang tak terduga dan lebih kreatif dan sadar perubahan tren. Selain promosi juga selalu ingat buat berinteraksi dengan penggemar lo sedekat mungkin. Thanks for watching MLB Sport TV special episode. Mau lagi dimanapun, buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel MLB Sport TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan MLB Sport TV malam ini melalui media sosial MLB Sport. Get yourself inspired by MLB Sport TV.